Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, para teknisi ponsel dimanapun berada, dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia, khususnya kawan-kawan para peserta training teknisi ponsel online dari LPK Quantum Telecommunication. Malam ini kita libur. Sengaja saya live sebentar, kurang lebih mungkin ya setengah sampai 1 jam lihat sikon ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang seputar perjalanan hidup seorang teknisi. Ya. Nah, jadi ya mudah-mudahan nanti cerita-cerita yang kita kupas, kita bahas malam ini bisa menjadikan suatu inspirasi buat kawan-kawan sebagai penyemangat buat kawan-kawan semua. Yang mungkin hari ini ya ada yang sedang bersedih, ada yang sedang galau. Tenang kawan-kawan, kawan-kawan tidak sendiri. Banyak yang merasakan seperti itu. Jadi tinggal bagaimana kita menyikapinya. Baik, sudah ada yang hadir, ada Bang Fari Fauzi, Bang Nazril Al-Fayed, Maluku ya, Bang Junaidi. Kemudian oh ya, katanya mau piknik sama Mbak Meli. Nggak jadi. Tadi Mbak Melinya ada pengajian di rumah. Jadi dibatalkan pikniknya. Jadi saya masak tadi. Pikniknya masak. Oke. Sambil menunggu kawan-kawan lain yang hadir, yuk kalau memang nanti merasakan obrolan ini bermanfaat, ya silahkan kawan-kawan share ya, kawan-kawan share. Ya sudah ada Bang Andi Nafal. Saya juga share ini ya, kawan-kawan. Saya share ke grup kita. Untuk online. Ya, kawan-kawan, sambil kerja juga ya. Sambil kerja juga. Kalau kawan-kawan punya unek-unek, punya satu hal yang perlu kita bincang-bincangkan di sini, boleh ya kita sambil share. Ini juga tadi ada kiriman dari Mahsun. Belum saya bongkar. Oke. Oh iya, saya scroll ke bawah nih, Mbak. Ternyata salam Mas, sukses selalu dari Pusuk Belacan Angus. Ya, sukses buat kita semua ya, Bang ya. Kemudian awas Mbah, kena ulat bulu. Iya. Oke, kawan-kawan, sudah berapa nih? 4 menit. Kita tunggu sampai 5 menit ya. Sampai 5 menit. Ada Bang Zentrum Liu, Bang Amin dari Bogor. Kapan nih mau buka di Kalbar? Oh ya kawan-kawan, sebagai informasi buat kawan-kawan semua, di bulan Agustus, insya Allah di akhir Agustus nanti, kita akan melakukan roadshow training teknisi ponsel online ke Pontianak. Jadi kawan-kawan yang berada di sekitaran Pontianak, dari Nangapinyoh, Sungai Pinyoh, Anjungan, Sanggau, Sintang, Putusibau, Singkawang, Sambas, Bengkayang, silahkan bisa merapat ke Pontianak. Insya Allah di akhir bulan Agustus.
ya. Kita akan ke lapangan. Jadi memenuhi permintaan dari beberapa teman yang ada di Pontianak. Untuk kota selanjutnya, untuk kota-kota yang lain akan menyusul. Insya Allah kita akan ke Batam, kemudian ke Medan, Palembang, kemudian Banjarmasin ya, Balikpapan. Tuh. Ya, sementara ya masih yang data-data yang masuk masih kita tunggu. Nanti khusus kawan-kawan para peserta training teknisi ponsel online kami berikan gratis ya. Jadi dapat kursus gratis di daerahnya masing-masing, di kotanya masing-masing ya. Tebing tinggi nanti kita atur lagi. Tebing tinggi mungkin yang lebih dekat kemana ya Bang Ahmad Faris ya? Mungkin supaya bisa kumpul kawan-kawan yang lain. Mungkin di Padang gitu ya. Apa mana ya? Saya belum lihat ya. Jadi roadshow itu acaranya kursus. Kita kursus offline, Bang Farih Fauzi. Roadshow itu kita kursus offline, kita akan buka untuk umum, maksimal itu 20 peserta dengan biaya 3.500.000 per orangnya. Nah, kalau plus alat, dapat alat itu 5 juta. Jadi kita lakukan pelatihan di suatu kota dengan peserta maksimal 20 orang dengan biaya tanpa alat itu 3.500.000 dan kalau mendapatkan alat 5 juta. Nah, untuk para peserta training teknisi ponsel online di kota tersebut, dimanapun nanti kita melakukan roadshow, kita kasih gratis. Jadi para peserta yang sudah pernah training online itu tidak perlu bayar, ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, Surabaya dan sekitarnya juga bisa, insya Allah. Kita sambil susun untuk jadwalnya ya, Bang ya. Bang Husni atau kawan-kawan yang lain kita masih susun. Jadi yang baru dapat tanggal ini Pontianak ya. Nah, nanti tentu bantuan kawan-kawan yang berada di kota tersebut, misalnya Bang Husni nih di Surabaya, nah nanti kita bisa koordinasi. Juga ada sponsorship nanti, jadi yang bawa peserta dapat bonus, dapat fee ya, dapat, jadi nggak sia-sia kerjaannya, dapat ilmu gratis ya, upgrade dari ilmu online-nya, bisa tatap muka, bisa praktek langsung. Kita atau tim kami sudah siapkan alat, kemudian apalagi bisa copy data langsung, bisa bawa kasus, jadi langsung kita bedah kasus di lapangan ya. Lampung insya Allah Bang Untung, Lampung insya Allah ya. Nanti Bang Untung jadi panitianya nanti di sana ya. Bang Untung jadi panitia, kita ke Bandar Lampung. Kemudian cuman gini ya, terus terang kalau di Bandar Lampung itu kan ada Rosella ya. Nah, saya itu konsepnya begini kawan-kawan. Jadi bermain di ladang atau di kolam sendiri-sendiri. Mungkin kalau Lampung nanti kita gesernya ke Jambi ya. Kita gesernya Jambi, enggak di Lampungnya gitu. Nah, karena kecuali Surabaya kan besar, di sana ada Bang Yongki Velas ya, ada Makromedia kalau nggak salah saya di Surabaya. Makromedia tuh Surabaya apa Malang ya gitu ya. Nah insya Allah. Oke kawan-kawan, cerita-cerita mengenai perjalanan hidup teknisi ya, atau sebenarnya ini bahasan yang umum sekali ya, bahasan yang umum. Tentu siapapun orangnya ya, saya, kawan-kawan, orang lain ya, pernah mengalami masalah. Nah, ini jadi cerita-cerita kita. Jadi kita pernah punya masalah, punya problem, yang mana kadang problem tersebut bisa sampai memecahkan kepala, nggak bisa tidur, nggak bisa makan gitu kan ya. Tapi atas sebaliknya, kadang ada orang dapat masalah malah tidur terus, makan terus ya. Kalau saya dapat masalah biasanya kayak gitu, makan sama tidur gitu. Nah jadi intinya apapun permasalahan
yang sedang kawan-kawan hadapi, apapun permasalahan yang kawan-kawan sedang hadapi, menurut pengalaman saya itu selalu pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Ini yang saya alami di lapangan. Nggak pernah jalan buntu itu, nggak pernah. Coba diingat-ingat, pernah nggak jalan buntu sampai hari ini? Nah, sehingga ya dari situlah konsepnya atau dasarnya kita dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Ya, sebenarnya gini, sebelum saya lanjut ya, saya punya roadmap sebenarnya, atau punya flowchart, urut-urutan bagaimana sih biasanya saya pribadi itu dalam tahap-tahap dalam menyelesaikan masalah. Ini yang ingin saya bagi ke kawan-kawan malam ini. Jadi obrol-obrol santainya tentang bagaimana saya secara pribadi. Artinya begini, ini bisa cocok ke kawan-kawan, bisa juga tidak. Jadi tidak harus dipaksakan. Ini sifatnya sharing saja kita ya, cerita-cerita. Oke, nampak komen dari Positif Gorontalo ya, Bang Gorontalo, Bang Positif ini ya. Gorontalo insya Allah nanti kita juga, Gorontalo mungkin Makassar kali ya, Makassar dan sekitarnya nanti. Bang Amin, roadshow-nya itu 15 hari kita Bang, di lapangan kita 15 hari. Tapi insya Allah saya di Pontianak lebih dari 15 hari nantinya. Ya, jadi kita di setiap kota lebih dari 15 hari. Kemudian yang akan berangkat roadshow itu perkiraan kami itu ada saya, kemudian ada Bang Danur sama Mbak Meli. Jadi kita bertiga rencananya. Wah. Boleh Bandung ya. Benar, kalau Bandung sih pasti ini. Ya, kalau Bandung insya Allah Kang. Ya. Nah, memang sebelum akhir Agustus di Pontianak itu kita akan akan buka kelas offline besar-besaran ya. Istilahnya sama seperti roadshow juga. Ya, sama dengan roadshow juga. Di Semarang sendiri itu akan kita laksanakan nanti di awal Agustus. Di awal Agustus. Jadi kalau khusus offline itu nantinya di Semarang ini materinya itu kurang lebih 6 jam. Jam 9 sampai jam 12, kemudian jam 1 sampai jam 4 belajarnya. Jadi belajar sehari itu 6 jam. Untuk orang-orang yang nanti kawan-kawan berada di seputaran Semarang. Itu. Mas Tommy gak diajak, enggak, Mas Tommy jaga counter. Jadi nanti Mas Tommy ngurusin base camp ya, ngurusin base camp. Oke. Nah, balik lagi ke cerita kita tadi mengenai permasalahan ya. Ini pernah juga saya bahas sebenarnya dalam satu buah bahasan materi, mungkin di video-video yang lain, mungkin juga di YouTube saya ya. Nah, jadi ini balik lagi ya ke cerita kita ngobrol-ngobrol santai ini tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan. Ya.
Jadi masalah di sini sebenarnya identik atau boleh dikatakan sama dengan keinginan. Ya. Jadi masalah itu identik dengan keinginan. Jadi bagaimana dalam menyelesaikan masalah dan bagaimana keinginan kita itu nanti bisa tercapai. Nah, itu intinya kan seperti itu. Jadi hidup ini ya kalau tidak masalah ya keinginan. Ingin apa? Ingin apa? Apa aja deh. Ya kebutuhan. Kemudian apa? Sandang pangan, kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani dan sebagainya. Nah, tentu semua keinginan-keinginan tersebut ya pengennya kita itu terlaksana. Ya. Keinginan-keinginan tersebut terlaksana. Streaming di atas pesawat apa itu, Mbah? Streaming di atas pesawat. Ya. Baik, saya lanjut ya. Saya lanjut. Saya mencontohkan diri saya sendiri. Ya, ini mudah-mudahan bisa memotivasi, menginspirasi, membuka wawasan kawan-kawan, khususnya yang sedang dalam keadaan galau, keadaan gundah gulana, ya. Jadi siapapun orangnya ya pasti mengalami permasalahan, punya keinginan, itu sama sebenarnya. Nah, langkah apa sih yang perlu kita perhatikan dalam mencapai keinginan tersebut, dalam menyelesaikan masalah tersebut? Nah, ini yang patut kita kaji, yang patut kita kupas malam ini. Ya. Jadi kalau saya sendiri, karena ini sesuai dengan tuntunan para mentor dan para guru yang saya ikuti ajaran, fatwa dan sebagainya dari beliau-beliau. Nah, yang saya lakukan pertama kali itu adalah melakukan introspeksi. Ya. Apapun permasalahan kawan-kawan, apapun keinginan kawan-kawan, ya, keinginan yang tidak tercapai-capai, keinginan yang tidak terwujud, masalah yang nggak selesai-selesai, ya, ayo kita introspeksi. Apa yang harus diintrospeksi? Nah, apakah keseharian kita dalam menjalani hidup, dalam bergaul, dalam mencari rezeki, dalam beribadah bahkan, ya kan ya. Ada tidak sebenarnya kita mungkin di dalam proses-proses yang saya sebutkan tadi itu pernah menyakiti orang lain. Ada hati yang terluka. Ya, ini buat saya sendiri juga, ya. Koreksi seperti ini buat saya sendiri. Ada nggak hati orang yang terluka dari tingkah pola perjalanan kita sehari-hari? Ada nggak orang yang terzolimi dari aktivitas kita? Ayo, sama-sama kita renungi. Nah, ada nggak hak-hak orang lain yang kita makan? Ya, jadi ini yang patut kita renungkan, yang patut kita introspeksi, yang patut kita jadikan bahan renungan, ya, atau muhasabah diri. Ya.
Jangan-jangan dalam keseharian kita ya, banyak orang-orang yang sakit hati karena tingkah laku kita. Jangan-jangan banyak orang yang jadi susah hidupnya gara-gara kita. Jangan-jangan banyak orang yang menjerit-jerit. Ya, ini yang terjadi di diri saya sendiri seperti itu. Nah, memang bukan hal mudah ya untuk menjadi pribadi yang sempurna, untuk menjadi pribadi yang betul-betul clear ya, tidak nyakitin orang, tidak tidak yang seperti saya sebutkan tadi. Gitu. Bukan hal gampang ya. Nah, tapi yang perlu kita sama-sama renungkan, yang perlu kita sama-sama introspeksi bahwa hal-hal yang tadi saya sebutkan itu sangat pengaruh kepada permasalahan atau keinginan yang belum terlaksana. Jadi di dalam dua hal ini ya, kawan-kawan harus lihat dulu. Jadi ini terjadi di diri saya sendiri. Jadi ini bukan cerita ngomongin orang gitu ya. Kita bukan cerita gibah. Nyeritain diri saya sendiri. Ketika saya mempunyai permasalahan, lihat lagi, renungkan. Oh, jangan-jangan si Danur belum bayaran ini, belum gajian nih. Jangan-jangan Meli sakit hati ini dibuatnya. Jangan-jangan istri saya ngambek nih gara-gara ini. Jangan-jangan. Nah, jadi harus kita pikirkan. Nah, itu yang, ayo kawan-kawan, pertama harus kita lakukan. Ya, nggak usah jauh-jauh, ya, nggak usah jauh-jauh. Ketika kita punya permasalahan, harus ke, ya kalau kebiasaan di daerah sini, kebiasaan saya dulu, ketika ada masalah pergi ke kiai, Pak Yai, ini saya punya masalah begini, cerita sama Pak Yai. Oh ya, ya kalau kiainya itu kiai bener-beneran. Pada kenyataannya sekarang banyak kiai nyambil jadi dukun, pakai sorban, tapi ya masih melakukan hal-hal yang melenceng. Gitu. Nah, kemudian waktu itu ya, ini terjadi di diri saya sendiri. Ketika ada masalah, ya kan, bahkan bagi sebagian orang, ya alhamdulillah saya tidak begitu ya, larinya ya ke anak istri misalnya, bawaannya jadi emosi, ya kan, dampaknya ke orang-orang di sekitar, ya, jadi temperamen, jadi gampang marah, ya, bahkan jadi sombong dan sebagainya. Nah, itu yang harus kawan-kawan cermati, perhatikan. Karena setiap permasalahan, setiap keinginan, ya sebenarnya kita sendiri yang bikin. Kita sendiri yang bikin. Coba direnungkan sendiri. Ya. Semua permasalahan kita sendiri yang bikin. Nah, bukan yang sana, bukan yang atas. Maaf yang bukan muslim ya. Ada suatu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau menyembah kepadaku, kata Allah, kan begitu. Nah, ya tugas kita di dunia ini ya semata-mata sebenarnya tidak lain hanya beribadah. Nah, tapi kan namanya manusia kan ya, pengen ini, pengen itu. Nah, terus
Gimana dong? Allah padahal minta kita beribadah. Padahal kita punya keinginan. Nah, di situ tadi akar permasalahannya. Gitu. Akhirnya kita melakukan hal-hal seenaknya sendiri. Kenapa? Ada keinginan yang berat tadi, keinginan yang kuat tadi. Jadi balik lagi kalau kita sebagai teknisi handphone, ya kan ya. Saya waktu waktu counter masih berupa kios kaki lima, punya keinginan, ya, punya keinginan. Wah, aku pengen punya kios yang lebih besar, ya kan? Kalau cerita keinginan, punya keinginan kios yang lebih besar. Akhirnya apa? Pinjam uang dengan cara riba, dengan bank titel kalau di Semarang sini, ya. Oh, saya pengen punya laptop, akhirnya hutang dengan cara riba, ya kan? Tadi keinginan malah jadi masalah, double double. Memang keinginannya apa? Keinginannya tercapai, tetapi timbul timbul masalah. Masalahnya, contoh waktu tahun 2000 berapa ya? 2010 apa 2011? Saat itu konter belum begitu rame. Konter saya belum begitu rame. Qcell dulu belum begitu rame. Secara kalkulasi mampu memang membayar cicilan itu, membayar cicilan 1.500.000 mampu, ya. Bang Abdillah boleh di share ya, silakan. Tayangan ini boleh kawan-kawan share kemanapun. Ini kita di grup, bukan di dalam grup ya, di wallnya saya. Jadi ini materinya umum, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang tentang perjalanan hidup kita lah. Mungkin bisa menjadi inspirasi atau bahan renungan kita sama-sama. Jadi di tahun tersebut, tahun 2011, uang muka 2.500.000 dengan cicilan 1.500.000 selama 12 bulan. Selama 12 bulan motor Vario CBS. Secara kalkulasi di atas kertas, enteng itu 1.500.000. Enteng. Tapi pada kenyataannya setiap bulan telat. Sudah ditelepon sama debt collector barulah bayar. Itu pun bayarnya pinjam lagi. Pinjam lagi, pinjam lagi, pinjam. Akhirnya menggulung. Ya, itu saya. Ini mudah-mudahan ini itu bukan aib tetapi sebagai bahan renungan kawan-kawan. Jadi kadang kita dalam mencapai keinginan kita tidak introspeksi dulu. Apakah keinginan tadi itu baik buat kita? Apakah keinginan tadi lebih mendekatkan diri kita kepada Allah? Apakah keinginan tadi itu membuat orang-orang di sekitar kita juga bahagia? Nah, enggak, kadang kita melakukannya hantam kromo, hajar saja, gasken, ya, tanpa memperdulikan orang-orang di sekitar kita. Jadi timbullah jadinya masalah. Nah, sudah masalah, pusing deh pala. Mau bayar tagihan, mau bayar kredit, nggak ada duit gitu kan ya. Itu kalau berhubungan dengan riba. Kalau berhubungan dengan keinginan yang lain, mungkin saya ini kejadian nyata juga ini ya. Waktu saya mau nikah lagi, ya, waktu mau nikah lagi, wah saya pengen nikah lagi, pengen banget gitu kan ya. Dapat calon nih kan, dapat calon, ya. Karena keinginan kuat tanpa pertimbangan yang dalam, tabrak aja gitu kan, nikah akhirnya. Tapi apa? Timbul masalah kan gitu. Timbul masalah. Kenapa? Itu tadi hanya keinginan berdasarkan nafsu saja. Apalagi banyak sekali, ngeri ya kalau kalau cerita hidup saya bikin kesalahan-kesalahan saya dalam melangkah itu, wah bukunya tebal banget mungkin. Ya, kalau pakai hadis itu bisa 10 giga kali kalau diketik. Itu. Nah, jadi
Berangkat dari situlah saya belajar sana sini, minta nasihat sana sini, cari mentor, coaching, dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah ya, satu hal yang menurut saya, jadi kawan-kawan sekali lagi, langkah yang saya lakukan ini bukan paten, bukan rumus pasti gitu ya. Ini hanya kalau kawan-kawan merasa srek dengan yang saya lakukan, silahkan dicontoh. Jadi ketika saya saat ini punya keinginan, punya permasalahan, yang saya lakukan, saya introspeksi dulu. Jadi dipikirkan dalam-dalam. Jadi sekarang saya selalu punya waktu untuk berpikir yang lama. Berpikir yang lama untuk merenung, terutama malam. Ya, kadang sebelum tidur itu ya, sambil pegang HP, cari inspirasi. Nah, kadang, aku pengen ini. Pikirkan lagi, pikirkan lagi, pikirkan lagi. Ya. Karena kalau kita tidak memakai pikiran, otak, apalagi tanpa nurani, ya apa bedanya dengan ayam? Ya, main hajar saja. Gitu. Jadi tahap pertama dalam menyelesaikan permasalahan, dalam mewujudkan keinginan kita adalah introspeksi. Ya. Terutama dalam hal apakah kita melukai, menyakiti, mendolimi hati orang lain, pihak lain atau tidak. Itu yang paling pertama. Nah, jadi boleh dikatakan hubungan kita antar manusia, ya kalau kita kupas dengan bahasa lain, hubungan kita dengan manusia lain itu bagaimana? Hablum minannasnya kita seperti apa? Ada ndak maksiat dengan orang gitu loh istilahnya. Itu yang harus kita introspeksi. Itu yang pertama. Introspeksi yang kedua yaitu hablum minallah kita, hubungan kita dengan Allah. Apakah ada ibadah-ibadah yang kita sepelekan? Ya, kadang kalau ngomong kayak gini malu juga saya gitu ya. Asli malu. Malu bukan dengan kawan-kawan, dengan yang maha mendengar, maha melihat. Nah, gitu. Kenapa? Saya sendiri juga masih berusaha untuk hablum minallah saya itu menjadi maksimal. Malu, asli malu. Gitu, tapi kalau kita tidak sharing begini, tidak ngobrol-ngobrol, tidak bagi-bagi kayak gini, kadang ya bisa jadi terlewatkan. Artinya justru dengan ngobrol begini, bincang-bincang begini, dari rasa malu tadi itu menjadi dorongan untuk bisa melakukan. Gitu. Oke. Nah, jadi yang pertama introspeksi, baik dari segi hablum minallah kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan vertikal, dan juga hubungan horizontal. Siapa sih yang tidak pernah salah? Siapa sih yang tidak pernah hilap? Siapa sih yang tidak pernah melakukan hal-hal bodoh? Gitu kan ya. Nah, tetapi jangan sampai hal tersebut membuat kita menjadi drop. Nah, jadi yang kita lakukan itu juga dilakukan oleh orang lain. Jadi istilahnya itu apa? Akeh tunggale. Banyak teman-temannya, banyak kawan-kawannya yang begitu juga gitu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan ya jangan juga sampai kita membuat hati kita jadi apa ya, blesek gitu ya, menjadi ya tadi gundah gulana. Karena apa? Ya. Karena apa? Kawan-kawan, semua permasalahan kita ya, itu letaknya di kepala. Semua keinginan kita letaknya di kepala. Orang lain tidak bisa lihat. Jadi tinggal kita yang mengambil keputusan. Jadi kita yang menentukan pilihan. Kita mau pusing atau kita mau happy.
Nah, jadi pas waktu introspeksi tadi, kita mau pusing atau kita mau happy. Begitu ada masalah datang, ya kan? Kita mau hadapi, ya, atau kita mau pergi, mau menghindar, kan pilihan kita, ya kan? Nah, jadi ayo, eh, tiga kawan-kawan tentukan pilihannya. Mau selesai apa enggak masalahnya, gitu kan ya? Jadi semua ada di kepala. Kawan-kawan, ini bukan hal gampang. Saya katakan bukan hal gampang. Saya sendiri untuk belajar mungkin menjadi Tommy saat ini itu bertahun-tahun. Dulu ya, Tommy ini ya, kalau namanya ngadapin orang nagih itu takutnya luar biasa. Gitu. Takutnya luar biasa. Yang ngadapin siapa? Mae, istri. Ya kan? Karena pikiran saya, wah pasti aku dimarahin nih, aku pasti digini-gini nih, ya kan? Dan lain sebagainya. Itu masalah hutang. Jadi saya juga pernah punya hutang banyak, hutang riba lagi kan. Nah, jadi yang menentukan untuk malu, sedih, susah itu kita sendiri. Coba kawan-kawan lihat artis VA, artis yang 80 juta satu malam itu toh. Ya. Ketika dia ketahuan, diliput media, ya kan? Apa yang kita lihat? Tutup muka, apa? Sembunyi? Enggak, malah dada-dada di TV. Para koruptor, udah pakai baju oranye saja masih lambai-lambai tangan, ya kan? Karena di kepala mereka ini tidak masalah kok gitu. Kejahatan yang mereka lakukan tidak masalah kok gitu. Jadi kalaulah permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang, ya, tinggal kita menganggap itu kecil atau besar. Nah, tinggal kita lihat-lihat lagi, kita ingat-ingat lagi. Kira-kira yang nyiptakan kita itu yang maha besar sana, besar mana? Ya, dengan permasalahan kita. Besar mana 100 juta utang kita misalnya dengan Allah. Kalau Allah mau, cing. Kan gitu. Nah, jadi permasalahan-permasalahan, keinginan-keinginan tadi letaknya di kepala kita. Tinggal kita memilih untuk mau menikmati permasalahan, menikmati keinginan prosesnya, ya, atau tidak. Kalau kita memilih untuk lari, bersedih, susah, ya sudah, kita akan susah. Gitu ya, kawan. Ya ini cuman kejadian yang saya alami. Bukan berarti saya sekarang sudah bebas dari masalah. Oh tidak. Ya. Mae ngambek kadang ada. Anak-anak punya keinginan apa harus saya penuhi. Ada seperti itu. Nah, jadi ya kita nikmati prosesnya. Dan alhamdulillah ketika saya memutuskan untuk bahagia. Jadi kebahagiaan itu adalah keputusan dari kita, bukan pemberian orang lain. Ya. Jadi kawan-kawan, ya, ketika saya memutuskan, sejak saya memutuskan saya harus selalu bahagia, alhamdulillah tidak pernah lagi sekarang saya merasa susah. Ada duit, tidak ada duit, tetap aja seneng. Mau dimarahin mae, lagi ngambek, atau dimarahin yang lain, ya kalau saya putuskan untuk bahagia ya saya bahagia. Tanya Danur itu. Ya, jadi sehari-hari sekarang kegiatannya apa? Guya-guyu, senyum-senyum, ketawa-ketawa, happy-happy. Jadi udah enggak susah lagi gitu loh. Kenapa? Hidup tinggal nunggu mati kan ya. Sewaktu-waktu kita enggak tahu kapan. Nah, apalagi? Jadi ya begitu. Keputusan untuk bahagia ada di kawan-kawan sendiri.
Kalau kita menganggap dunia ini kejam ya, maka dunia ini kejam. Kalau kita anggap dunia ini menyenangkan ya menyenangkan. Jadi berlatih untuk mengatur mindset kita, mengatur kepala kita. Saya belajar mengatur mindset itu kurang lebih hampir 2 tahun kawan-kawan. Hampir 2 tahun. 1,5 tahun lah. Itu baru jadi di kepala saya. Itu pun caranya bagaimana? Saya mengikuti orang, ya, seorang ya, namanya Pak Ahmad Mirza. Saya ikut beliau dakwah kemana-mana mengenai riba. Nah, dalam materi dakwah beliau ini, yaitu tentang pengeyelan. Pengeyelan itu apa? Apa ya pengeyelan ya? Hah? Ngeyel itu apa? Ngeyel itu memaksakan kehendak ya. Kesana kemari ikut beliau, materinya tentang bagaimana orang yang ngeyel tentang masalah riba. Oh, enggak apa-apa, ini itu lah. Jadi ngeyel maksiat istilahnya. Nah, dalam materi-materi beliau ini saya selalu serap ya. Padahal kemana-mana, ke Bandung, Jakarta, Surabaya, Purwodadi, ya, Jogja, materinya ya itu aja. Ya. 1,5 tahun saya ikut beliau. Jadi saya sebagai penggembira saja tim Hore. Apa tugasnya apa? Moto sama videokan acara-acara beliau. Gitu. Nggak bayaran. Counter ya saya sambil tinggal begitu. Nah, tapi alhamdulillah ya, 1,5 tahun itu diajarin caranya mengubah kepala saya ini yang tadinya takut dengan ditagih orang, takut dengan permasalahan, takut dengan ini itu, alhamdulillah hilang. Nah itu yang dia contohkan simple. Yang dia contohkan apa? Ya artis VA itu 80 juta itu. Jadi ketika kita memutuskan untuk malu ya pasti kita malu. Oh nanti diomongin orang. Oh nanti tidak enak. Nanti begini begitu. Itu kan ada di diri kita sendiri. Gitu. Nah jadi pilihlah yang menurut kawan-kawan pas. Dan gitu. Oke, itu yang pertama. Jadi introspeksi. Nah, kalau balik lagi ke tadi hablum minallah hablum minannasnya, tentu ketika kita punya kesalahan kepada para manusia, para masyarakat Indonesia atau sesama makhluk, ya yang harus kita lakukan adalah menghapuskan kesalahan-kesalahan itu dengan cara meminta maaf. Kalau ada hak orang kita kembalikan, ya kan ya. Apalagi kalau ada harta warisan yang kita makan ya balikan ke porsinya masing-masing. Kalau ada maksiat yang kita lakukan ya kita bertobat kepada Allah. Itu kan ya. Dari introspeksi tadi. Jadi tahapnya yang kedua adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan, baik kesalahan-kesalahan dengan makhluk-makhluk atau sesama makhluk, nah, termasuk terutama kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak usah lama ya, tidak usah lama. Saya membuktikan, saya betul-betul sendiri membuktikan kawan-kawan bahwa ketika saya mengakui kesalahan saya, ketika saya memperbaiki kesalahan-kesalahan saya baik kepada sesama manusia termasuk kepada Allah, mulai nampak solusi di depan mata. Serius. Ini saya rasakan sendiri, bukan ngarang, bukan bacaan, bukan fiksi ya.
non fiksi apa fiksi apalah gitulah. Ya. Bukan cerita saya sendiri. Jadi ketika saya mencoba memperbaiki kesalahan-kesalahan saya, ya belum apa-apa itu, baru mencoba memperbaiki. Contoh salah satunya, ketika kita berhutang ya kan ya, yang saya ada alami, saya hutang riba dengan si A. Ya. Saya pengen selesai dengan si A tersebut. Nah, saya tahu bahwa riba itu maksiat, bahwa riba itu haram. Ya. Saya tobat kepada Allah, ya Allah, aku utang dengan si A ini, tidak tahu awalnya ini bahwa ini riba ya Allah. Gitu. Ampunkan aku ya Allah, aku salah. Pakai bahasa Indonesia saja, pakai bahasa daerahnya masing-masing, bahasa sehari-hari. Tak ampun kepada Allah. Kemudian yang saya lakukan, saya datangi si A. Pak A, saya minta maaf, sudah menyusahkan Bapak, macet pinjaman saya ini itu. Cuman saat ini saya sedang tidak mampu. Jadi sekali lagi saya minta maaf. Dan supaya nanti untuk berikutnya, nah, saya ngomong akhirnya, negosiasi. Dan minta maaf dengan dari hati yang paling dalam gitu kan ya. Betul-betul ngobrol. Kemudian ya saya nego, Pak, kalau bisa utang saya jangan dibayar sama bunganya, Pak. Saya nggak pengen bayar bunga lagi. Saya sampaikan bahwa saya mau menghindari riba begitu kan. Nah, kemudian amazing ya, miracle ya. Amazing apa miracle apalah. Ajaib. Pak A yang tadi sehari kadang datang nagih, marah-marah gitu ya. Otomatis kayaknya. Enggak tahu lah. Karena memang Allah sudah membukakan hatinya. Oh ya sudah Mas, enggak apa-apa. Ya dicicil aja enggak apa-apa. Karena saya mintanya dicicil. Dan alhamdulillah terhindar saya. Solusi lagi keluar. Ya kan? Ya, ini baru satu tahap yang kita lakukan. Padahal ada 5 tahap lainnya. Ada 5 tahap. Jadi baru tahap pertama setelah kita introspeksi, kemudian kita meminta atau apa? Mencoba memperbaiki kesalahan-kesalahan baik dengan yang atas atau kepada sesama makhluk, solusi aja sudah depan mata. Belum lagi pakai trik-trik yang lain. Nah, jadi malam ini tidak banyak triknya. Kawan-kawan yang sedang punya permasalahan, yang sedang punya keinginan, yang sedang pusing kepalanya, ayo. Ya. Pusingnya tadi, kalau keinginan misalnya, pantas enggak keinginan tersebut terwujud? Pantas enggak kita mendapatkannya? Kira-kira dengan keinginan tadi, ada enggak pihak-pihak yang tersakiti? Ada enggak pihak-pihak yang komplain nanti kalau keinginan kita terwujud? Pengen punya mobil, padahal belum punya lahan parkir misalnya, kan tetangganya nanti kan. Nah, itu hal sepele sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, jadi yuk coba kawan-kawan koreksi, introspeksi ya. Jadi sifatnya ngobrol-ngobrol malam ini ya saling mengingatkan saja. Bukan berarti saya sudah sempurna. Jauh banget ya. Saya sedang bangkit juga kawan-kawan. Sedang bangkit. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan sharing saya ini merupakan suatu persembahan buat kawan-kawan ya, suatu inspirasi sehingga bisa meringankan beban pikiran yang sedang kawan-kawan alami saat ini. Demikian sharing saya malam ini ya. Nanti kita sambung hari-hari lain ya. Hari-hari lain mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kawan-kawan. Terima kasih sudah stay tune ya. Sudah stay tune di
bukan channel nih ya, di wall saya mendengarkan saya ngoceh ya. Mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat buat kita semua, baik yang sedang bermasalah ataupun tidak ya. Yang punya keinginan ya mudah-mudahan segera terkabul ya hajat-hajatnya. Nah, semoga kawan-kawan semua para teknisi ponsel, terutama khususnya buat kawan-kawan para peserta training teknisi ponsel, ya mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semua urusan-urusannya ya, dihindarkan dari bala dan musibah, dipanjangkan umurnya, dan jika nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ala ridho wa husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.